Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ramadan, momentum bangkit bersama. Perbedaan awal puasa mestinya dipandang sebagai rahmat. Ramadan menjadi momentum meningkatkan kesolehan ritual dan kesolehan kolektif. Saatnya bangkit bersama dari dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Minggu 3 April 2022. Sementara itu, Muhammadiyah mengawali puasa sehari sebelumnya. Tepat kiranya ajakan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas agar umat muslim menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan membersihkan residu manusiawi. Hanya dengan memperkuat solidaritas dan membersihkan residu selama puasa, kiranya menjadi jalan untuk bisa terlahir kembali sebagai manusia baru. Menjadi orang yang berkomitmen merawat harkat dan martabat kemanusiaan, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memang, membersihkan residu manusiawi pada awalnya menjadi tugas setiap pribadi dengan menjalankan ritual keagamaan. Residu yang mestinya dibersihkan ialah kesombongan, mengklaim diri sebagai pemegang monopoli kebenaran. Akan tetapi, saleh personal saja belumlah cukup untuk membentuk masyarakat yang beradab. Kesolehan pribadi itu hendaknya bertransformasi menjadi gerakan bersama sehingga memperkuat solidaritas sosial. Puasa tidak sekadar kemampuan menahan lapar dan dahaga. Jauh lebih penting lagi ialah puasa itu mengungkit sensitivitas pribadi terhadap kebutuhan dan permasalahan sesama manusia. Semangat memberi selama masa puasa ini hendaknya tetap dalam bingkai kesadaran untuk saling mencintai dan saling membantu sesama manusia. Wujud nyata kesolehan sosial dalam memberi ialah tetap menaruh rasa hormat kepada yang menerimanya. Memberi tidak harus menunggu kaya. Memberi dari kekurangan justru jauh lebih mulia. Apalagi sebagai dampak pandemi COVID-19, banyak orang di sekitar kita yang menantikan uluran tangan. 2 tahun Ramadan dijalani dalam berbagai pembatasan, utamanya menjaga jarak. Kali ini, meski masih dalam suasana pandemi, berkat kerja keras semua pihak, kasus COVID-19 dapat dikendalikan. Pemerintah pun mengambil kebijakan pelonggaran terkait dengan Ramadan. Bisa menjalankan sholat wajib dan tarawih berjemaah di masjid. Pemerintah juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk melanjutkan tradisi mudik kendati dengan syarat vaksinasi lengkap dan vaksinasi penguat. Pelonggaran yang diberikan pemerintah hendaknya dijalankan penuh tanggung jawab dengan tetap menjaga diri dan menjaga kesehatan. Tidak ada cara lain kecuali mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan sesama. Tidak ada salahnya juga untuk melakukan vaksinasi dan booster bagi mereka yang belum mendapatkannya. Ramadan hendaknya dijadikan momentum untuk bangkit bersama dari pandemi COVID-19, bangkit dari pandemi menuju endemi. Bentuk lain dari tanggung jawab itu ialah tetap menciptakan situasi yang kondusif. Jangan dibiarkan adanya kelompok masyarakat yang melakukan tindakan polisional seperti melakukan razia tempat makan. Apalagi Majelis Ulama Indonesia sudah melarang melakukan sweeping saat Ramadan. Kiranya Ramadan kali ini semakin menebalkan toleransi. Modal sosial untuk itu sudah ada yang terekam dalam Indeks Kesalehan Sosial atau IKS Masyarakat Indonesia yang terus membaik. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kemenak, IKS 2021 masuk kategori sangat baik. Skornya 83,92. Kesolehan sosial itu jangan sekadar angka statistik, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan ini adalah saatnya kita mendengarkan suara pemirsa, Mas Eko. Ya. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pejaten, Jakarta. Ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ong? Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, selamat menunaikan ibadah Ramadan pada umat Islam yang menjalankan. Ya. Bagaimana, Mas Leo? Ya Bu, bagaimana Bu melihat Ramadan ini momentum bangkit bersama? Kita melihat bahwa kalau saya terus terang concernnya kepada situasi kondisi bangsa yang memang terpukul begitu rupa karena pandemi Bu. Dan kalau kita melihat Ramadan ini adalah waktu untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, inilah waktunya. Kalau menurut Ibu Ong seperti apa Bu? Iya betul, kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya dalam bulan suci Ramadan. Iya. Perbedaan waktu hanya 1 hari, Pak. Untuk tidak usah dipermasalahkan. Yang penting kita bisa beribadah. Alhamdulillah. Kita sekarang sudah bisa sholat di masjid, sudah bisa taraweh, sudah bisa menjalankan nanti sholat Id, ya, Bang. Itu suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kita keluar daripada pandemi. Jangan masalah ini digoreng-goreng, Bang. Jadi jangan dipanas-panasin minyaknya mahal, Bang. Susah dapat. Kita enjoy saja. Saatnya, Bang Leo, bisa bersedekah sesama umat. Iya. Jadi saling menolong, Bang. Kapan lagi kita bisa beribadah untuk mencari ridhonya Tuhan, ridhonya Allah, Bang. Ya. Semoga di dalam bulan Ramadan kita selalu rukun, damai, menjalankan ibadah. Tidak lupa dengan prokes, Bang. Amin. Iya. Jadi Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baik. Sampai nanti Idul Fitri kita bisa menjalankan sholat Id bersama, tidak ada gonjang-ganjing dan sebagainya. Dan terima kasih juga pada Presiden dan bantuan BLT, sekalipun itu hanya hiburan loh, Bang. Oke, baik. Iya, menolong kita aja. Terima kasih Metro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Begini ya, kita untuk Ramadan tahun ini harus banyak bersyukur. Insya Allah nanti mudik juga dibolehkan, rame dan tidak ada lagi corona atau omikron, itulah. Jadi 2 tahun kita sudah bertahan, 2 tahun sejak mudik itu rasanya ya ngempet dulu. Tidak sabar sebenarnya. Sudah rindu ya Pak ya? Iya, terus begini, kalau masalah tanggal awal puasa beda tuh sejak saya tahun 73, saya kelas 4 SD ya. Tahun 1973 itu saya sudah kelas 4 SD itu sudah sejak dulu no problem. Biasanya memang saudara kita Muhammadiyah lebih awal. Tapi yang penting kan takbirannya bareng. Setidak-tidaknya walaupun sholat Idnya hari hanya Idul Fitri tidak bareng kan, yang beda itu cuma tanggal. Sholatnya masih sama, takbirannya nada iramanya masih itu, sholat Idnya ya kisaran jam 7 pagi masih sama. Pokoknya sekarang tidak ada kamus untuk mempermasalahkan perbedaan. Mari kita bangkit bersama untuk Indonesia yang maju ini agar Lebaran Idul Fitri nanti bisa ramai. Pokoknya sekali lagi, saudara-saudara saya Islam, Muslim, jangan pernah kali-kali mempermasalahkan perbedaan. Perbedaan sebagai rahmat itu adalah kita semua saudara. Itu Bang. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak.
Pak Sukawan sangat bersemangat, ini kelihatannya akan mengisi Ramadan dengan penuh bersukacita. Kita masih ada pemirsa berikut, kali ini dari Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra, sudah siap ini Bu mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang berkah untuk sesama kita, Bu? Bagaimana Ibu Indra? Insya Allah. Amin, amin. Amin. Karena kita lihat dasar dari semua ini, Bung Leo. Iya, Bu. Keberagaman itu ada karena untuk saling menyempurnakan. Iya. Dan kalau ada benturan, itu keributan, berarti cara beragama kita yang masih salah. Tadi Bung Leo katakan kan juga ada orang-orang tertentu yang Bung Eko katakan yang merasa paling benar sendiri. Iya, tidak punya toleransi akan pendapat orang lain. Nah, untuk meredam rasa gelisah yang terasa, yang tadi juga dikatakan dikompor-kompori oleh orang yang senangnya mencari keributan. Iya. Nah, pemerintah ini harus tegas dan bijaksana supaya masyarakat bisa melakukan kebaikan. Iya. Dengan dasar keagamaan, dasar keilmuan, begitu. Bagaimana ini yang mestinya baik? Seperti prokes itu, kan pemerintah menerangkan, bla 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 bla. Nah, yang tidak menuruti tanggung akibatnya. Nanti kan akan terasa sendiri. Nah, begitupun untuk puasa, berikan kepastian aturannya. Iya. Nah, nanti yang merasakan kan rakyat sendiri. Ada yang untuk puasa, ada yang mulai sebelumnya, ada yang memulai sesudahnya. Nah, tapi jangan-jangan keributan ini dilakukan justru oleh orang yang tidak berpuasa. Ayo. Begitu. Iya. Sehingga peganglah. Kalau ada perbedaan itu dikatakan harus bermusyawarah untuk menghasilkan kemufakatan. Adapun kalau kehasilnya itu mufakat untuk berbeda, ya sudah, asal punya dasar keagamaan dan dasar keilmuan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kedewasaan iman ya Bu ya, berarti ya. Nah, itu orang beriman itu yang bagaimana, yang membuat kehidupan ini makin rahmatan lil alamin. Amin. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Kita akan bahas pendapat para pemirsa, tapi kita harus jeda dahulu Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko tadi Bu Ong, Pak Sukarwan dan Ibu Indra menyambut Ramadan tahun ini dengan terus mengingatkan bahwa di tengah pandemi kita tetap harus prokes. Kemudian berikutnya juga jangan kita mengkristalkan perbedaan. Itu memang sesuatu yang kalau menurut Bu Indra tadi ya, keberagaman itu diciptakan Tuhan untuk saling memperlengkapi. Bagaimana Mas Eko? Iya betul sekali apa yang dikatakan Bu Ong tadi, Pak Sukarwan maupun Bu Indra yang di Cirebon. Jadi perbedaan itu memang ada di dalam negara kita. Dari mulai Banda Aceh sampai Papua ini kan bermacam-macam. Dari mulai agama, suku, bahasa dan lain-lain. Perbedaan itu bukan hanya di soal kehidupan, tapi juga soal prakteknya juga kadang-kadang berbeda. Nah itu kan harus kita hargai juga, bahwa perbedaan itu sudah dari zaman dulunya. Sebelum kita merdeka pun sudah ada perbedaan. Kemudian perbedaan itu disatukan dalam bentuk kemerdekaan saat itu, tahun 45, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah kemudian terkait dengan prokes ya,
kalau saat ini betul sekali bahwa pandemi belum selesai, bahkan di beberapa negara kita tahu di Cina juga mulai melonjak. Ada lonjakan baru ya? Betul, di Eropa Barat juga demikian. Nah, di bulan suci Ramadan ini tentu kita tidak ingin ada lonjakan. Apalagi kita juga akan menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti, di mana diperkirakan banyak puluhan juta yang akan mudik, 80 juta kalau tidak salah. Ya, survei dari Kementerian Perhubungan yang akan pulang mudik ke kampung halamannya masing-masing. Itu jumlah yang sangat luar biasa, 80 juta. Jangan dibandingkan kemudian head to head dengan Mandalika yang 60 ribu dengan 80 juta. Berbeda sekali cara penanganannya juga, edukasinya juga berbeda. Itu sebabnya saya kira apa yang dimaui oleh pemerintah dalam hal ini booster ya segera dilaksanakan saja. 2 minggu sebelum kita mudik lebih baik booster. Kalau belum ya segera dicari ke tempat-tempat yang di mana ada booster. Disitulah kita mulai mulai mencari booster itu. Kita juga pingin diri kita ini sehat. Kemudian kita pulang juga sehat, jadi tidak mengganggu keluarga kita, orang tua kita yang sudah sepuh gitu. Jangan sampai tertular. Kalau tertular pasti akan sangat sulit bagi orang tua kita yang sudah sangat tua, ketika umur 70-80 tentu tidak sama dengan kondisi kita yang masih muda, kira-kira gitu. Yang masih muda saja bisa kena COVID ya. Iya. Kalau bicara juga momentum Ramadan ini, ada beberapa teman yang bergembira tapi bertanya-tanya juga. Seperti misalnya buka puasa bersama, Mas Eko. Itu kan pemerintah mengeluarkan aturan dilarang ya untuk pejabat-pejabat atau pegawai pemerintah untuk berbuka puasa bersama. Satgas mengatakan berbuka puasa bersama untuk yang lain boleh, tapi tidak bicara. Ini aturan-aturan yang kelihatannya kan akan susah untuk dipatuhi. Itu bagaimana ya kita menyikapi hal-hal seperti ini? Iya, sebelum buka puasa kita datang pasti akan berkumpul bicara. Kemudian setelah kita makan, buka takjil gitulah kira-kira, makan, ada sholat maghrib, masih ada waktu sebelum tarawih berbicara lagi. Jadi teori dan praktek susah kalau yang ini. Betul. Ya, tapi terkait dengan imbauan pemerintah pejabat untuk tidak berpuasa, apalagi open house nanti setelah Idul Fitri, saya kira itu betul, karena itu akan menyedot banyak orang. Betul. Ketika banyak menyedot orang, prokesnya sudah pasti berbeda-beda antara satu dan yang lain. Akan sangat susah untuk ditegakkan. Lebih baik diikuti saja apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kalau memang tidak ada open house, ya tidak ada open house. Diikutin ini. Jangan sampai kemudian karena tidak ada mata-mata, tidak ada pengawasan dari aparat sempat itu, akhirnya menjadi lengah, kemudian karena dia merasa pengen dihormati gitu, yang saya singgung tadi di awal, kemudian mengundang beberapa orang, open house dibuka, ini yang menyalahi aturan yang kemudian bisa membuat malapetaka ini, jangan-jangan terkait dengan prokes tadi. Para pemirsa, tadi Mas Eko juga menggarisbawahi satu hal terkait dengan penegakan hukum. Itu tiga-tiganya mengatakan hal yang sama, bahwa keberagaman, keberbedaan itu dihormati. Lalu kalau ada yang melanggar itu, maka harus ditegakkan hukum terkait dengan hal itu. Bagaimana Mas Eko? Ya, kalau hukum itu kan bukan hanya tegak ke bawah, tapi juga harus tegak ke atas. Sama kita di muka hukum. Jadi kalau orang bersalah ya bersalah dihukum gitu. Nah, terkait dengan hukuman ini hukuman yang apa yang dimaksud? Apakah melanggar prokes? Apakah sweeping dan lain-lain, dan itu kategorinya lain-lain. Tapi kalau sweeping saya melihat sekarang sudah jauh berkurang di mungkin dalam 2 tahun terakhir ya. 3 tahun 4 tahun lalu masih banyak saya melihat di beberapa daerah yang merasa ingin dihormati gitu ya. Kemudian mengacak-acak rumah makan, pinggir jalan, TV tutup dan lain-lain, mengatasnamakan ini Ramadan dan lain-lain. Saya kira ini sekarang sudah jauh berkurang. Kita saling menghormati saja. Jadi yang puasa menghormati, yang tidak berpuasa juga pasti akan saling menghormati. Inilah sebetulnya esensi dari puasa. Kalau kita ingat kan ada satu tagline dari sebuah BUMN, mulai dari nol ya, katanya begitu. Dan Ramadan ini kan momentum untuk kembali menolkan, merestart posisi kita yang mungkin sudah banyak dosa-dosa, kesalahan, banyak juga ketidakpedulian kepada sesama kita pada saat pandemi. Secara alamiah nalurinya bertahan hidup sendiri atau keluarganya saja. Bisa tidak ini kesempatan yang kita pakai untuk benar-benar menjangkau saudara-saudara kita
yang karena pandemi memang sangat susah, Mas Eko? Ya, itu esensi berpuasa sebetulnya. Jadi ketika kita 1 bulan berpuasa penuh, selain setiap hari kita kalau punya rezeki lebih, kita berbagi takjil, berbagi makanan, uang dan lain-lain. Di akhir puasa nanti kita juga harus mengeluarkan hal-hal yang sudah disyaratkan oleh agama, ya. Nah, ini juga harus diikuti, termasuk ketika kita juga mengetahui ada saudara kita yang membutuhkan, Leo. Jadi ketika ada saudara kita yang membutuhkan, didahulukan dulu, baru kemudian orang lain. Nah, ini penting sekali kalau kita memang mempunyai uang yang lebih daripada kita membagi ke orang lain dulu, kita bagi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dengan demikian, maka kalau itu semua dilakukan oleh banyak orang, saya kira ini akan teratasi, Leo. Iya. Kebaikan-kebaikan, hal-hal baik yang dilakukan selama Ramadan ini bisa tidak, Mas Eko, dibawa juga ke 11 bulan yang lain? Karena kan kita menghidupi tahun ini bukan hanya di 1 bulan Ramadan saja tentunya. Bagaimana, Mas? Ya, saya sering mengatakan bahwa dalam 1 bulan ini, Ramadan 30 hari ini adalah tryout, semacam uji coba gitu. 11 bulan ke belakang ada praktek yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri, hawa nafsu dan lain-lain itu kan sudah di 30 hari ini. Betul. Jadi 11 hari ke belakang ini juga harus tetap ditingkatkan, bukan hanya teori tapi juga prakteknya. Ketika 12 bulan ini kita memaknainya sama gitu ya, seperti periode Ramadan juga, maka tentu hidup kita akan lebih bermakna bagi orang lain juga. Baik, semoga kita bisa benar-benar menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk bangkit bersama, bukan hanya bangkit sendiri-sendiri, begitu. Betul, ya, Mas Eko ya. Baik, Mas Eko Ramanto, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mas. Selamat Sama-sama. Pagi. Pemirsa, kiranya Ramadan kali ini semakin menebalkan toleransi. Modal sosial itu sudah ada yang terekam dalam Indeks Kesalehan Sosial atau IKS Masyarakat Indonesia yang terus membaik. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, IKS 2021 masuk kategori sangat baik dengan skor 83,92. Namun kesalehan sosial itu jangan sekedar angka statistik, namun juga harus dilakukan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Ramadan momentum untuk bangkit bersama. Saya Lona Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda karena pandemi ini masih ada, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV